Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saidong STP, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kabupaten Mamasa dengan Coach Haji Nur Alam Tahir SH MPD. Pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen ASN. Selamat menyaksikan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ASN, kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen ASN. Dan di sini kita akan membahas bagaimana itu dimaksud dengan ASN. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa ASN adalah terdiri dari pegawai sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian dijelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian dalam manajemen ASN dikenal dengan istilah sistem merit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 3 hal, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, baik itu politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Lantas, apa tujuan sistem merit? Tujuan dari sistem merit: 1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. 2. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. 3. Memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. 4. Mengelola ASN secara efektif dan efisien. 5. Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Kemudian manfaat dari sistem merit. Manfaat sistem merit bagi ASN: 1. ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya. 2. Melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit. 3. Meningkatkan motivasi ASN. 4. ASN memiliki jalur karir yang jelas. Kemudian manfaat selanjutnya sistem merit yaitu bagi organisasi: 1. Dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target dari organisasi mudah tercapai. Manfaat yang kedua adalah mempermudah PPK dalam pengisian jabatan.
Kemudian manfaat yang ketiga, dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi yang layak. Manfaat sistem merit selanjutnya yaitu bagi birokrasi. 1. Slogan birokrasi kuat, negara maju akan tercapai. Kemudian birokrasi akan mandiri. Yang ketiga, birokrasi menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Kemudian manfaat yang paling penting dari sistem merit adalah bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari birokrasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dengan sistem merit ini, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tujuan dari birokrasi itu bisa terjamin dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan dan tercapai. Lantas, bagaimana penerapan sistem merit di Indonesia? Dalam hal ini, manajemen ASN. Berdasarkan laporan KSN atau Komisi Aparatur Sipil Negara pada akhir 2021, bahwa instansi pemerintah yang mendapatkan kategori baik dalam hal penerapan sistem merit atau kategori baik di atas dalam hal penerapan sistem merit, itu dilaporkan bahwa ada 32 kementerian yang mendapatkan kategori baik atau mencapai 94,1% dari total kementerian. Ya, ada 22 lembaga pemerintah non kementerian. Hal ini mencapai 88,5% dari total lembaga pemerintah non kementerian. Kemudian ada 19 pemerintah provinsi yang mencapai 55,9% dari total provinsi yang ada di Indonesia. Dan ada 66 pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Persentasenya itu mencapai 12,8% dari total pemerintah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Di sini disimpulkan bahwa pada instansi tingkat kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian pada tahun 2021 itu sudah cukup optimal. Adapun pada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten atau kota belum optimal. Tetapi pada dasarnya bahwa penerapan sistem merit di Indonesia ini secara garis besar mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan ini terjadi karena meningkatnya kesadaran pejabat pembina kepegawaian atau PPK terhadap pentingnya penerapan sistem merit ini dalam manajemen ASN, serta adanya dukungan Kementerian PAN-RB dengan memasukkan indeks sistem merit sebagai aspek hasil antara dalam penilaian reformasi dan birokrasi bagi instansi pusat dan daerah. Kemudian bagaimana penerapan sistem merit di masa? Karena kami baru beberapa bulan ditempatkan di sana, jadi mungkin perlu terlalu dalam, tapi dari kacamata pandangan saya secara garis besar saya lihat bahwa pada
saat perekrutan PNS tahun 2021, itu sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan kompetensi. Kemudian dalam perekrutan itu juga disampaikan secara terbuka dan secara jelas kepada siapapun tanpa membedakan latar belakang, agama, suku dan lain sebagainya. Dan di situ juga diakomodir dalam hal ini yang disabilitas. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan bagaimana sistem merit itu. Kemudian dalam website Kabupaten Mamasa kami bisa lihat bagaimana pengumuman secara terbuka tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama itu juga disampaikan secara terbuka dan secara adil, sehingga orang-orang yang memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi dan kinerja yang sesuai bisa mengisi posisi jabatan tersebut. Demikian podcast monolog tentang manajemen ASN, dalam hal ini penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.